Selamat datang di Renungan Harian, di mana setiap hari kita diajak untuk merenungkan kehidupan dan menemukan cahaya dalam setiap langkah kita. Ayo kita mulai renungan hari ini dan temukan makna yang lebih dalam. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Romo Antoro dalam Renungan Harian, Minggu 23 Juni. Hari Minggu, Pekan Biasa yang ke-12. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan Injil Suci menurut Markus, bab 4, ayat 35 sampai 40. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, menjelang malam, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak bersama Yesus yang sudah ada dalam perahu, dan perahu-perahu lain menyertai dia. Lalu mengamuklah topan yang dahsyat sekali, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Sedang Yesus tidur di buritan memakai bantal, dan murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, tidak pedulikah engkau kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda, dan danau itu pun menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu ketakutan? Belumkah kamu percaya?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, Rasul Paulus menyatakan bahwa siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Orang yang hidup dalam Kristus setidaknya punya ciri-ciri seperti ini. Yang pertama, tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi hidup untuk Kristus. Yang kedua, ia tidak menilai seseorang menurut ukuran manusia. Dan yang ketiga, ia hidup untuk masa sekarang, bukan untuk masa lalu. Saudari-saudaraku yang terkasih, kerap kali kita keliru bahkan gagal mengenali Kristus, karena kita terlalu mudah memusatkan perhatian pada diri kita sendiri. Kita mengalami kekecewaan dalam hidup karena apa yang kita lakukan tidak pernah sungguh-sungguh mendatangkan kepuasan. Seorang yang hidup dalam Kristus juga berusaha memahami segala sesuatu dari sudut pandang Kristus. Seseorang yang hidup dalam Kristus akhirnya hidup untuk masa sekarang. Ia tidak hanyut diombang-ambingkan oleh badai masa lalu, dan tidak juga terlalu mencemaskan masa depan yang belum tiba. Belajar dari pengalaman para murid di tengah badai, kepanikan membuat mereka lupa bahwa mereka sedang ada bersama Yesus. Bahkan setelah badai reda pun, mereka tetap heran dan tidak mengenal siapa Yesus yang sesungguhnya. Saudari-saudaraku yang terkasih, hidup pada masa sekarang itu seperti sedang berlayar di tengah perairan yang bisa menjadi ganas, namun sadar bahwa Yesus ada bersama kita. Mari kita menikmati setiap momen hidup ini dengan memberikan perhatian kepada orang-orang di sekeliling kita, terutama mereka yang membutuhkan, bukan justru terus-menerus menutup mata dan berkutat dengan diri kita sendiri. Ya Yesus, semoga kami mampu melihat Engkau hadir dalam diri orang-orang di sekitar kami, sehingga kami mampu menjadi perpanjangan tangan-Mu. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.